Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 311. Ketika Dr. Chen melihat kuali Shenong milik Dev dan rumput peri yang berharga dari ahli pengobatan tersebar di seluruh lantai, mata Dr. Chen membelalak. Saya melihat Dev melemparkan ramuan ke dalam kuali Shenong. Bersamaan dengan semburan kabut hitam, suhu yang tidak menyenangkan terpancar dari kuali Shenong. Mencium bau ini, banyak biksu yang mau tidak mau menutup hidung mereka dan menjauh. Apa yang kamu murnikan? Apakah ini pil? Mengapa baunya sangat busuk? Misha berlari ke samping dengan jijik. Semua orang tidak optimis dengan obat mujarab yang dimurnikan oleh Dev. Obat mujarab bisa dimurnikan seperti ini. Tepat ketika semua orang menjauh dari Dev, Dr. Chen tetap tidak bergerak dengan wajah penuh keterkejutan, menatap kosong ke arah Dev yang sedang memurnikan pil. Hanya dalam 10 menit, saat kuali Shenong berdengung, api di kuali Shenong padam, dan selusin pil hitam muncul di kuali Shenong. Melihat ramuan hitam itu, semua orang menunjukkan rasa jijik. Setelah meminum ramuan ini, kamu tidak perlu khawatir tentang tenda beracun ini, kata Dev kepada semua orang. Tapi tidak ada yang maju. Lagi pula, ramuan itu tampak hitam gelap dan berbau busuk. Bagaimana bisa dimakan? Saat tidak ada yang maju, Dr. Chen adalah orang pertama yang bergegas maju, lalu mengambil pil dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Kali ini, semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Dr. Chen. Ini benar-benar obat yang ajaib, sungguh obat yang ajaib. Saat dia mengatakan ini, Dr. Chen benar-benar berlutut dan memuja Dev. Saya buta dan tidak mengenali kekuatan dari ahli pengobatan. Mohon maafkan saya. Melihat sikap Dr. Chen, langsung membuat orang-orang yang tercengang itu semakin kaget. Dr. Chen, apa kabarmu? Hawkins bertanya pada Dr. Chen dengan bingung. Berhenti memanggilku dokter. Aku tidak layak menyandang nama dokter. Orang di depanku bisa disebut alkemis atau bahkan ahli pengobatan. Ramuan ini terlihat gelap dan berbau tidak sedap. Tapi memang begitu obat ajaib yang dapat mendetoksifikasi. Dan ini tungku untuk memurnikan obat ini adalah kuali Shenong kuno, kuali dewa kuno tertinggi. Kata Dr. Chen dengan penuh semangat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dr. Chen, semua orang melihat ke arah Dev, dan mata mereka berubah. Pada saat ini, Tuan Miao berhenti membunyikan lonceng dan berkata dengan keringat di kepalanya. Semuanya, tolong segera minum obat mujarab itu. Dr. Chen benar. Adik laki-laki ini memang bisa disebut ahli pengobatan. Memang benar aku terluka saat bertarung dengan iblis, dan ada energi jahat di tubuhku. Jika adik kecil ini tidak membantuku menyedot energi jahat di pesawat, aku mungkin sudah lama pergi menemui Raja Neraka. Tuan Miao mendesak semua orang untuk segera meminum pilnya. Dia tidak bisa lagi membunyikan lonceng, dan segera semua orang akan diserang oleh tenda racun lagi dan kehilangan akal sehatnya. Kakek, kamu. Wajah Misha sangat terkejut, dia tidak menyangka apa yang dikatakan Dev itu benar. Begitu Tuan Miao mengatakannya, semua orang yakin dan mulai mengeluarkan pil dari kuali Shenong dan langsung menelannya. Bahkan Yulian dan Helena masing-masing memakannya. Dev tidak mengambilnya, tenda racun belaka tidak bisa meracuni tubuhnya yang kebal. Tepat ketika semua orang menelan ramuan itu, Dev menemukan bahwa Xian mengambil ramuan itu, berpura-pura membuangnya ke mulutnya, tetapi memasukkan ramuan itu ke dalam sakunya. Dev sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa Xian tidak meminum obat mujarab tersebut. Apakah dia tidak takut dengan tenda beracun itu? Meski bingung, Dev tidak bertanya lebih lanjut, meminum obat mujarab atau tidak adalah kebebasan tiap orang, dan Dev tidak akan memaksanya. Setelah semua orang meminum ramuan itu, mereka tidak lagi terpengaruh oleh tenda racun, dan pikiran mereka tidak lagi bingung. Oke, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Meskipun kita tidak akan terpengaruh oleh tenda racun, monster yang muncul di sini juga akan menjadi gila, kata Hawkins. Semua orang mengangguk, lalu mengikuti Hawkins, berencana meninggalkan tempat ini. Tapi saat Hawkins mengambil beberapa langkah ke depan, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan kemudian nafas yang bergejolak keluar. Di malam yang gelap, sosok perak muncul, menuju Hawkins seperti kilat. Hawkins terkejut dan secara naluriah mundur. Sosok itu melompat ke udara, lalu menatap tajam ke arah Hawkins. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa sosok tadi ternyata adalah harimau iblis.
mata harimau iblis itu dipenuhi dengan darah merah, yang jelas dipengaruhi oleh tenda racun. Harimau merah perak, harap semuanya berhati-hati. Hawkins terkejut saat melihat harimau iblis ini dan memperingatkan dengan keras. Saya melihat harimau merah perak itu panjangnya lebih dari 10 meter, dan matanya seperti lonceng. Semua orang terlihat sangat kecil di depan harimau merah perak ini. Sial, kenapa kita bertemu dengan harimau merah perak ini? Makhluk seperti ini sangat sulit dihadapi, tapi biasanya harimau merah perak ini tidak pernah menyerang manusia. Aku melihat harimau merah perak terpengaruh tenda racun. Matanya berwarna merah, apakah dia bingung? Jika hanya satu harimau merah perak, saya bisa mengatasinya, jika sekelompok datang, itu akan merepotkan. Semua orang sangat gugup saat melihat harimau merah perak. Menghadapi Hawkins dan kelompok biksunya, harimau merah perak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, lalu dia meraung dan mencakar leher Hawkins dengan cakarnya yang tajam. Perubahan terjadi di depan Hawkins, dan aura di tubuhnya meledak seketika, lalu membentuk perisai di sekelilingnya. Blaar! Harimau merah perak meraih perisai dengan satu cakar. Perisai yang tampak kokoh itu langsung hancur di bawah cakar ini, dan dada Hawkins juga tergores dengan luka goresan yang dalam. Hawkins langsung terlempar dan terjatuh di depan semua orang. Ayah! Setelah melihat ini, Letty bergegas maju dan membantu Hawkins berdiri. Melihat betapa kuatnya harimau merah perak itu, semua orang menghirup udara dingin. Anda harus tahu bahwa Hawkins telah mampu melakukan perjalanan antara wilayah tengah dan wilayah selatan selama bertahun-tahun, dan dia memiliki kemampuan yang nyata, dan sekarang dia dirobohkan oleh harimau merah perak dengan satu cakar. Ini adalah Raja Harimau, semuanya, harap berhati-hati. Meskipun Hawkins terluka, dia tetap mengingatkan dengan keras. Mari kita bekerja sama untuk membunuh harimau merah perak ini dengan cepat, jika tidak, ia akan memanggil temannya, yang akan menimbulkan masalah. Wajah Tuan Miao juga sangat serius saat ini. Dia baru saja menghabiskan seluruh energi spiritualnya untuk membunyikan lonceng guna melindungi semua orang dari tenda racun, tetapi dia belum pulih sepenuhnya. Setelah mendengar kata-kata Tuan Miao, semua orang mengeluarkan senjata mereka. Ketika harimau merah perak melihat ini, dia meraung, diikuti dengan semburan suara gemuruh dari sekeliling. Saat kehampaan di sekitarnya bergetar, harimau merah keperakan mulai bermunculan satu demi satu. Total ada lusinan harimau merah keperakan, semuanya bermata merah, dan rambut perak di tubuh mereka menonjol di malam yang gelap. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Raja harimau sulit dihadapi, jika begitu banyak harimau merah perak datang sekaligus, mereka pasti akan mati. Ketika Hawkins melihat ini, wajahnya menjadi pucat sesaat, matanya penuh keputusasaan dan dia berkata, "Sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir, sepertinya kita semua akan mati." Pada saat ini, tim yang awalnya bersatu menjadi satu, sekarang beberapa orang mulai mundur. Tuan Miao juga melihat pikiran semua orang, tetapi saat ini, cara terbaik adalah melarikan diri. Setiap orang dapat melarikan diri. Jika mereka semua tetap tinggal, tidak ada yang akan selamat. Semuanya, saat ini, kita hanya bisa berharap untuk diri kita sendiri. Jika seseorang ingin melarikan diri, cepatlah lari. Aku akan tinggal dan menunda untuk kalian. Setelah Tuan Miao selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan berkata, "Adik kecil, kamu juga bisa melarikan diri, tapi kuharap kamu bisa melarikan diri dengan cucuku." Tuan Miao ingin Dev melarikan diri bersama Misha, sementara dia tetap tinggal untuk menghadapi harimau merah perak ini. "Kakek, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu." Misha menggelengkan kepalanya, tidak mungkin dia mau pergi. "Miao tua, terima kasih atas kebaikanmu yang besar. Aku harus pergi." Pada saat ini, Zian melompat keluar. Setelah berterima kasih kepada Tuan Miao, dia segera berlari ke arah Letty dan berkata, "Letty, cepat ambil Paman Chai bersamamu. Ayo lari cepat. Jika kita terlambat, kita akan dimakan oleh harimau merah perak ini." Letty memandang Hawkins dengan bingung. Saat ini Hawkins terluka. Dia melirik ke arah semua orang dan hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Semuanya, aku, Hawkins Chai, turut prihatin. Ayo lari demi hidup kita." Setelah mengatakan itu, Hawkins didukung oleh Letty dan Zian lalu kabur duluan. Melihat Hawkins melarikan diri, semua orang juga berbalik dan lari. "Tuan Miao tua,
Aku akan tinggal di sini untuk menunda. Sebaiknya kamu segera pergi, kata Dev pada Tuan Miao. Kamu? Tuan Miao memandang Dev. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan dimakan oleh harimau merah perak dalam satu gigitan. Jangan tinggal dan mati sia-sia. Tuan Miao, jangan khawatir. Karena saya berani tinggal, maka pasti ada jalan. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan nafas naga keluar dari tubuhnya, dan kemudian meledak di udara. Nafas naga ini langsung membentuk menghalangi harimau merah perak. Merasakan nafas naga, bahkan harimau merah perak, yang kehilangan akal sehatnya, begitu ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua memandang Dev dengan tidak percaya. Adik kecil, auramu sangat istimewa. Itu mampu menakuti Raja Harimau Merah Perak yang tidak rasional, kata Tuan Miao dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tuan Miao, ini hanya tipuan kecil. Aku menambahkan bau ketakutan monster ke dalam nafas ini, jadi aku bisa menakuti harimau merah keperakan ini. Tapi itu tidak akan bertahan lama, jadi sebaiknya kamu bergegas duluan. Cepat lari dan tunggu sampai kamu keluar dari tenda racun, kata Dev kepada Tuan Miao. Melihat ini, Tuan Miao mengangguk, lalu berkata, semuanya, ayo pergi dulu dan tinggalkan tenda beracun ini. Dengan Tuan Miao yang memimpin, yang lain mengikuti Tuan Miao dan melarikan diri demi nyawa mereka. Kalian berdua harus mengikuti, dan aku akan menyusulmu nanti. Dev meminta Yulian dan Helena untuk melarikan diri bersama Tuan Miao dan yang lainnya. Yulian dan Helena ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Dev seperti itu, mereka hanya bisa menganggukkan kepala dan mengikuti Tuan Miao dan yang lainnya. Saat ini, Dev ditinggalkan sendirian menghadapi puluhan harimau merah perak. Alasan mengapa Dev meminta orang lain untuk melarikan diri adalah karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Dev sengaja mengubah nafas naga tadi, agar dia tidak dikenali. Namun, naga adalah penguasa semua binatang. Bahkan jika harimau merah perak diracuni dan kehilangan akal sehatnya, mereka masih bisa merasakan tekanan nafas naga, jadi mereka mundur. Ada alasan lain, yaitu Dev merasa ada yang tidak beres dengan tenda racun tersebut. Tenda racun ini tidak terbentuk secara alami, melainkan dimurnikan oleh seseorang. Dan tenda racun tiba-tiba muncul di sini. Seseorang seharusnya melakukannya dengan sengaja, tetapi Dev tidak tahu siapa orang itu. Pada saat ini, nafas naga perlahan melemah, dan harimau merah perak itu mulai menyerang dengan ganas, dan penghalang yang mereka bombardir terus bergetar. Melihat penghalang itu akan segera diledakkan, Dev tidak merasa gugup sama sekali. Terlihat Dev menggumamkan sesuatu di mulutnya, mantra pemurnian hati terdengar merdu, lalu menembus tubuh harimau merah keperakan itu melalui telinganya. Dalam sekejap, harimau merah perak yang awalnya gila perlahan menjadi tenang, dan mata merah mereka mulai kehilangan warna merahnya. Dev terus melafalkan mantra pemurnian hati, dan akhirnya mata harimau merah keperakan itu tiba-tiba menjadi jelas. Apa yang terjadi? Raja Harimau melihat sekeliling, dan kemudian berbicara dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Macan merah perak lainnya juga berada dalam kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa mereka ada di sini saat ini. Kamu terkena tenda racun, yang menyebabkan kamu kehilangan kesadaran dan menyerang kelompok kami, kata Dev perlahan. Kami menyerangmu? Raja Harimau sedikit tidak percaya. Kami selalu tinggal jauh di pegunungan dan hutan dan tidak pernah bertarung dengan biksu manusia. Bagaimana kami bisa menyerangmu? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu diracuni oleh tenda racun lalu menyerang kelompok kami? Kalian tidak sadarkan diri. Tapi puluhan harimau merah perak. Hanya saja saya tidak tahu dari mana tenda racun ini berasal. Kata Dev jujur. Itu pasti perbuatan orang-orang serakah itu. Sejak mereka tiba, kami telah memberikan banyak ruang. Aku tidak menyangka orang-orang ini menggunakan tenda racun untuk membingungkan pikiran kita dan membiarkan kita menyerang para biksu manusia. Raja Harimau sepertinya memikirkan sesuatu, jadi dia berkata dengan marah. Siapa orang-orang itu? Dev bertanya dengan bingung. Mereka adalah sekelompok pembudidaya iblis. Orang-orang itu telah berada di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan melawan kami, jadi saya mengabaikan mereka. Bagaimanapun, pegunungan Qilian sangat luas dan ada lebih banyak dari mereka. Para pembudidaya iblis baik-baik saja,
tetapi kami tidak berharap orang-orang ini memurnikan tenda racun dan membingungkan pikiran kami. Raja Harimau berkata dengan marah. Sebenarnya ada pembudidaya iblis di pegunungan ini. Tampaknya para pembudidaya iblis ini benar-benar menyebar. Dev menghela nafas dengan emosi. Selama itu adalah tempat yang agak terpencil, akan ada pembudidaya iblis yang muncul. Adik kecil, terima kasih telah membantu kami, jika tidak kami akan membunuh para biksu manusia. Saya akan pergi mencari pembudidaya iblis itu untuk menyelesaikan masalah. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia ingin pergi bersama kelompok harimau. Tunggu sebentar. Dev memanggil Raja Harimau, lalu berkata. Kamu sudah lama tinggal di pegunungan Qilian. Saya ingin tahu apakah kamu pernah melihat batu spiritual atau pohon rumput peri dengan energi peri? Mendengar Dev menyebutkan energi peri, Raja Harimau menjadi sangat berhati-hati, dan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata. Saya belum pernah melihatnya, dan saya menyarankan Anda untuk tidak mendengarkan rumor tersebut. Tidak ada energi peri di pegunungan Qilian. Setelah Raja Harimau selesai berbicara dan langsung pergi bersama anak buahnya. Melihat Raja Harimau pergi, Dev selalu merasa bahwa Raja Harimau pasti sengaja menyembunyikannya darinya. Dia pasti mengetahui keberadaan energi peri, tetapi dia tidak ingin memberitahunya. Setelah Raja Harimau pergi, Dev merasa harus mengejar Tuan Miao dan yang lainnya ke arah mereka melarikan diri. Jika ada pembudidaya iblis di pegunungan ini, itu akan berbahaya. Bagaimanapun, monster mudah untuk dihadapi, tetapi para pembudidaya iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Ketika Dev menyusul Tuan Miao dan yang lainnya, semua orang tampak sangat terkejut. Adik, kamu baik-baik saja? Tuan Miao bertanya dengan prihatin ketika dia melihat Dev. Tidak apa-apa. Dev tersenyum ringan. Di mana harimau merah perak itu? Dr. Chen datang dan melihat ke belakang dengan cemas, dan menemukan bahwa tidak ada harimau merah perak yang mengikuti Dev. Jangan khawatir semuanya, macan merah perak telah pergi. Mereka juga karena terpengaruh tenda racun yang menyerang kita, dan sekarang mereka baik-baik saja. Kata Dev. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menghela nafas lega. Jika harimau merah perak mengejar mereka, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari pegunungan Qilian. Terima kasih kepada adikku untuk hari ini, jika tidak, setiap orang dari kita akan dalam bahaya di sini. Tuan Miao berkata dengan sangat berterima kasih. Biksu lain juga melangkah maju untuk berterima kasih kepada Dev. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Dev. Tuan Miao, karena kita berada dalam satu tim, tentu kita harus saling membantu. Dev tersenyum tipis, lalu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Hawkins dan putrinya tidak ada di sana, jadi dia bertanya. Tuan Miao, di mana Bos Chai dan putrinya? Saya tidak tahu. Mereka pergi lebih dulu dan kami tidak bisa mengejar mereka. Mungkin mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Kata Tuan Miao. Ketika Dev mendengar ini, dia hanya bisa mengerutkan kening. Memikirkan keberadaan pembudidaya iblis di pegunungan ini, dan berpikir bahwa Xian tidak meminum ramuannya sendiri, dan tidak terpengaruh tenda racun, Dev mempunyai firasat buruk di hatinya. Rusak, Dev mengerutkan kening dan berkata. Ada apa? Tuan Miao bertanya dengan bingung. Ada pembudidaya iblis di pegunungan Qilian. Tenda racun tadi tidak terbentuk secara alami, tetapi disempurnakan oleh seseorang. Orang-orang itu juga mengetahui lokasi kita, jadi tenda racun disembunyikan dengan tenang untuk memenuhi udara. Kata Dev. Apa? Apakah tenda racun itu sengaja dibuat oleh seseorang? Jalan yang kita ambil telah dipilih oleh Bos Chai selama bertahun-tahun. Tidak hanya tersembunyi tapi juga aman. Bagaimana bisa tiba-tiba diketahui orang lain? Tuan Miao sedikit tidak percaya. Alasan mengapa mereka mengikuti Hawkins ke wilayah selatan adalah karena Hawkins sangat akrab dengan jalan ini dan mereka selalu aman. Mengapa tiba-tiba ada yang tidak beres? Saya tidak berani untuk bertindak gegabah sekarang. Kesimpulannya, menurutku seseorang di tim kita pasti diam-diam mengungkap lokasi kita. Sekarang kalian beristirahat di sini sementara aku pergi mencari Bos Chai dan putrinya. Dev meminta Tuan Miao mengajak semua orang beristirahat, sementara dia pergi mencari Hawkins dan putrinya. Di hutan lebat pegunungan di sisi lain, Xian masih berlari dengan Hawkins di punggungnya, sementara Letty melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah monster muncul.
Zian, kemana kamu mau membawaku? Hawkins melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Paman Chai, ikut saja denganku. Aku juga tahu tempat yang aman, jelas Zian. Kamu juga tahu jalannya. Sepertinya kamu belum pernah ke wilayah selatan, kan? Hawkins memandang Zian dengan ragu dan bertanya. Aku mengetahuinya dari teman-temanku. Lagi pula, sekarang kita sudah melarikan diri, tidak perlu waktu lama untuk melarikan diri dari pegunungan Qilian. Zian memegang Hawkins, berkata sambil sedang berjalan. Ketika Hawkins mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi wajahnya terlihat sedikit tidak enak dilihat dan dia terus melihat sekeliling. Letty, sebaliknya, mengikuti di belakang dengan hati-hati. Saat ini, tidak jauh di depan Hawkins dan yang lainnya, sekelompok orang sedang menunggu dengan tenang. Salah satu lelaki tua berjubah hitam memiliki tatapan galak di matanya. Penatua Fei, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kamu dan ketua istana masih hidup dan tinggal di markas besar Liga Penyegelan Iblis. Sejak istana tanpa jiwa kita dikepung oleh banyak biksu dari Liga Penyegelan Iblis, aku membawa selusin orang bersamaku. Aku melarikan diri ke pegunungan Qilian dan menjalani kehidupan yang sulit dipahami. Aku masih berpikir bahwa suatu hari nanti aku akan membalaskan dendam istana tanpa jiwa kita, tetapi aku tidak menyangka kalian semua masih hidup. Di sebelah lelaki tua itu, seorang lelaki dengan bekas luka di wajahnya berkata, Penjaga Gong, setelah bertahun-tahun, Tuan Istana dan saya sangat senang Anda memiliki hati seperti itu. Pada saat itu, kami juga berpikir bahwa jika kami jatuh ke tangan Liga Penyegelan Iblis, kami pasti akan mati, tapi kami tidak menyangka Liga Penyegelan Iblis tidak ingin membunuh siapapun. Sebaliknya, mereka mendukung kami. Ada banyak penggarap iblis yang didukung oleh Liga Penyegelan Iblis dan membentuk persekutuan dengan Liga Penyegelan Iblis. Kali ini aku datang ke sini, aku dikirim oleh Liga Penyegelan Iblis untuk memburu seorang pria bernama Dev, kalau tidak aku tidak akan bertemu denganmu, kata Penatua Fei kepada pria dengan bekas luka itu. Siapa sangka Liga Penyegelan Iblis yang paling memusuhi klan iblis kami, telah bekerja sama dengan klan iblis kami secara diam-diam. Sungguh ironis. Pelindung Gong menghela nafas. Karena kamu tahu tentang ini, kamu tidak boleh mengatakannya dengan santai, kata Penatua Fei dengan dingin. Jangan khawatir Penatua Fei, saya tidak akan berbicara omong kosong. Pelindung Gong segera meyakinkan. Apa yang kamu tunggu ketika kamu membawaku ke sini? Penatua Fei bertanya. Penatua Fei tidak tahu. Di pegunungan Qilian, para biksu sering lewat untuk pergi ke wilayah selatan. Kali ini, berita ditemukannya medan perang antara dewa dan iblis di Gunung Iblis Surgawi menyebar ke seluruh surga dan dunia manusia. Bahkan lebih banyak orang melewati pegunungan Qilian. Kita bisa menyerang orang-orang itu di pegunungan Qilian ini secara diam-diam dan mendapatkan sumber daya, dan yang kita tunggu kali ini adalah seorang pria yang telah bepergian di wilayah selatan sepanjang tahun. Dia tahu banyak tempat harta karun. Kudengar di pegunungan Qilian, ada harta karun yang dia sembunyikan. Pelindung Gong menjelaskan. Bagaimana kamu tahu mereka pasti lewat di sini? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Tentu saja aku tahu. Aku sudah menempatkan orang-orang di tim mereka, dan menggunakan tenda racun untuk memaksa orang-orang ini melarikan diri demi nyawa mereka. Selama kita menangkap Hawkins sebentar lagi, kita bisa membiarkan dia membawa kita untuk menemukan lokasi harta karun itu. Pelindung Gong berkata dengan sangat bangga. Saya mengerti. Tampaknya Anda telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Ketika istana tanpa jiwa pulih, saya akan melaporkannya kepada kepala istana dan merekomendasikan Anda untuk dipromosikan menjadi penatua. Penatua Fei menepuk bahu Pelindung Gong dan berkata, Terima kasih, Penatua Fei. Pelindung Gong tampak sangat bersemangat. Sementara mereka menunggu, Zian dan Hawkins serta putrinya semakin dekat. Hawkins melihat sekeliling, ekspresinya menjadi semakin serius. Zian, ayo istirahat kita dulu. Hawkins memisahkan diri dari Zian dan kemudian menemukan tempat untuk duduk. Melihat ini, Zian buru-buru berkata, Paman Chai, kita akan selamat jika berlari ke depan, dan di sini tidak aman. Ayo ke depan dan istirahat. Dengan itu, Zian hendak membantu Hawkins berdiri. Tapi Hawkins melambaikan tangannya dan tidak bangun sama sekali.
Letty, tolong beritahu Paman Chai, terlalu berbahaya untuk beristirahat di sini. Melihat ini, Zian hanya bisa berkata pada Letty. Ayah, bagaimana kalau kita pergi ke depan dan istirahat? Letty berkata pada Hawkins. Hawkins masih menggelengkan kepalanya, lalu berkata. Aku khawatir kita tidak akan bisa beristirahat ketika kita sampai di depan. Kenapa? Letty tampak bingung. Saya telah berjalan melewati pegunungan Qilian berkali-kali. Tidak mungkin keluar dari pegunungan Qilian dari sini. Setelah berbicara, Hawkins memandang Zian dengan mata dingin dan berkata, Zian, tolong jelaskan mengapa kamu perlu membawa kami pergi jauh. Bukankah seharusnya kita sudah sampai? Tubuh Zian bergetar dan dia dengan cepat menjelaskan. Paman Chai, itu tidak mungkin kan? Aku juga mendengar apa yang dikatakan temanku, jadi aku memilih jalan ini. Apakah aku yang salah memilih? Zian berpura-pura lihat sekeliling. Ayah, apakah kita salah jalan? Letty menjadi sedikit gugup. Letty, Paman Chai, jangan khawatir. Aku akan pergi duluan dan menjelajahi jalan untuk melihat apakah aku benar-benar mengambil jalan yang salah. Setelah mengatakan itu, Zian berjalan ke depan. Setelah Zian pergi, Hawkins buru-buru berkata kepada Letty. Letu, ikuti Zian secara diam-diam, tapi jangan sampai ketahuan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Letty mengangguk, lalu diam-diam mengikuti Zian. Segera, Letty menemukan bahwa Zian sedang berjalan ke depan dan kemudian mendatangi sekelompok orang. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak mendengar apa yang dikatakan, tapi jelas Zian mengenal orang-orang ini. Melihat ini, Letty segera memberitahu Hawkins apa yang dilihatnya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan orang ini. Ayo cepat pergi. Hawkins berdiri dan bersiap untuk pergi bersama Letty. Tapi begitu dia bangun, dia melihat Zian telah kembali. Paman Chai, ada tempat peristirahatan tidak jauh di depan, dan kita akan meninggalkan pegunungan ini. Kita tidak salah. Zian tidak tahu bahwa Letty mengikutinya, jadi dia berbohong. Melihat Zian berbohong, Hawkins membuat pikirannya lebih jernih. Zian, kamu tidak perlu berbohong padaku. Siapa yang baru saja kamu temui di depan? Hawkins bertanya dengan terus terang. Tidak, aku tidak bertemu siapapun. Zian masih berdalih. Kamu kentut, aku baru saja melihatnya. Letty memelototi Zian. Setelah mendengar ini, Zian tahu bahwa dia telah diketahui, dan tubuhnya mulai mundur dengan tenang. Hawkins tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan udara di depannya bergetar, meraih Zian dengan satu tangan. Kamu masih ingin melarikan diri? Zian menjadi pucat karena terkejut, berbalik dan lari. Genggaman Hawkins kosong, tapi puluhan pohon berubah menjadi bubuk di bawah genggaman ini. Zian berlari sekuat tenaga. Melihat ini, Hawkins ingin mengambil tindakan lagi, tetapi seteguk darah muncrat. Dia baru saja terluka, tetapi sekarang dia bergerak dan itu mempengaruhi cederanya. Ketika Zian melihat Hawkins memuntahkan seteguk darah, dia langsung santai dan berhenti melarikan diri. Paman Chai, karena kamu telah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Faktanya, pelindung gong sedang menunggumu di depan. Selama kamu bersedia bekerja sama dengan kami dan memberitahu kami tempat harta karun itu, aku jamin tidak akan terjadi apa-apa padamu. Kata Zian bangga. Pelindung gong yang kamu bicarakan adalah kultivator iblis yang bercokol di pegunungan Qilian? Hawkins bertanya. Ya, mereka adalah penggarap iblis, tetapi penggarap iblis juga akan mematuhi persetujuan mereka. Selama Anda bersedia bekerja sama, tidak akan terjadi apa-apa, kata Zian dengan berani. Bah, aku tidak akan pernah bekerja sama dengan penggarap iblis. Hawkins meludah, lalu menembak ke arah Zian lagi. Meski Hawkins cedera, tembakannya kali ini sangat menggelegar. Jangan mengira karena aku terluka aku tidak bisa membunuhmu bajingan kecil. Aku akan membersihkan keluarga Sikong. Hawkins diliputi amarah, lalu dia bergegas menuju Zian dengan napas yang tajam. Zian mundur terus-menerus dan menggulingkan tubuhnya ke tanah 3 kali sebelum dia hampir tidak bisa menghindari pukulan Hawkins. Penjaga gong, jika kamu tidak muncul, aku akan mati, Zian berteriak dengan panik di wajahnya. Bersamaan dengan raungan Zian, pelindung gong memimpin orang-orang keluar. Di samping pelindung gong ada penatua Fei berjubah hitam. Melihat kemunculan semua orang yang tiba-tiba, Hawkins secara naluriah mundur.
Penjaga gong, Hawkins terluka dan sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Tidak perlu takut padanya. Zian bangkit dan berjalan ke arah penjaga gong dan berkata, "Zian, kamu binatang buas," Letty berteriak dengan marah, wajahnya memerah. "Letty, selama kamu patuh, pelindung gong tidak akan menyakitimu," kata Zian kepada Letty dengan bangga. "Bah," Letty meludah dengan keras. "Bos Chai, kita bertemu lagi," pelindung gong memandang Hawkins sambil mencibir. Hawkins memandang pelindung gong dengan wajah hati-hati dan berkata dengan suara muram. "Kalian para penggarap iblis berani tampil di depan umum. Apakah kalian tidak takut ketahuan dan dimusnahkan secara langsung? Hahaha, di pegunungan Cilian ini, mari kita lihat siapa yang bisa memusnahkan kami. Daerah ini adalah wilayah saya sekarang. Jika Anda ingin lewat sini, bagaimana mungkin Anda tidak meninggalkan sesuatu?" Setelah pelindung gong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua pembudidaya iblis segera menyerang Hawkins. Aura di tubuh Hawkins terus melonjak, dan sulit baginya untuk mengendalikan aura di dalam tubuhnya ketika dia terluka. Tetapi dalam menghadapi serangan dari dua penggarap iblis, Hawkins mengertakkan gigi dan berkata, "Beraninya kamu pamer di depanku, dasar penggarap iblis kecil." Setelah itu, Hawkins meraih kekosongan, dan kemudian kekosongan itu bergetar, dan ada segenggam ekstra di tangan Hawkins. Pedang merah tua. Segera setelah pedang itu menyapu, cahaya pedang melesat dalam sekejap, menerangi separuh langit sebagai seterang siang hari. Pedang ini langsung membunuh dua penggarap iblis di tempat, tanpa jejak apapun. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Namun, setelah serangan pedang ini, wajah Hawkins menjadi semakin jelek, dan darah muncrat lagi. Puff! "Ayah!" Letty melangkah maju untuk membantu Hawkins dengan prihatin. "Letty, cepat lari, cepat tinggalkan tempat ini dan jangan tertangkap." Hawkins berkata kepada Letty. "Ayah, aku tidak akan pergi." Letty menggelengkan kepalanya, air mata mengalir dari mata. "Kamu cepat pergi, selagi aku masih bisa melawan." Hawkins mendorong Letty dengan keras. "Pergi? Itu ide yang sangat bagus, tapi tidak ada di antara Anda yang bisa melarikan diri." Zian berkata dengan senyuman garang di wajahnya. "Binatang, biarpun aku mati hari ini, aku akan membunuhmu." Hawkins sangat marah dan langsung mengaktifkan semua nafas di tubuhnya. Semua nafas terus-menerus dicurahkan ke dalam pedang merah di tangan Hawkins. Cahaya pedang semakin kuat, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Hawkins itu benar-benar harta karun yang hidup. Pedang di tangannya jelas bukan makhluk fana, sepertinya aku benar-benar punya pandangan jauh ke depan. Mata pelindung gong penuh dengan keserakahan, lalu dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan kabut langsung mengelilingi Hawkins dan putrinya. "Tenda racun?" Hawkins tertegun sejenak, lalu menatap pelindung gong dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar. "Tenda racun ini sebenarnya dibuat olehmu?" "Hahaha, kamu baru tahu bahwa pegunungan Cilian ini tidak ada tenda beracun di dalamnya. Saya membuat semuanya hanya untuk membuat kalian para biksu saling membunuh sehingga saya dapat memperoleh manfaatnya." Pelindung gong tertawa keras. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Penjaga gong, mereka berdua meminum pil detoksifikasi, jadi tenda racun ini mungkin tidak berguna bagi mereka. Setelah Zian selesai berbicara, dia mengeluarkan pil detoksifikasi yang disempurnakan oleh Dev dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada penjaga gong. Alasan mengapa Zian tidak meminum ramuan yang dimurnikan oleh Dev adalah karena dia tidak perlu meminumnya sama sekali, dia telah meminum pil detoksifikasi yang diberikan oleh pelindung gong dan tidak akan terpengaruh oleh tenda racun sama sekali, jadi tidak perlu meminum pil detoksifikasi yang disempurnakan oleh Dev. Sialan! Pelindung gong melihat pil detoksifikasi. Setelah melihatnya dengan cermat 2 kali, dia berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya. "Siapa yang memurnikan pil ini? Saya tidak menyangka akan ada alkemis tingkat tinggi di tim itu. Ini dibuat oleh seorang pria bernama Dev. Keterampilan alkimia orang ini sangat bagus," kata Zian. "Dev?" Penatua Fei di samping tertegun ketika dia mendengar nama itu, dan kemudian meraih kerah baju Zian. "Apakah Dev yang Anda bicarakan berusia 20-an? Zian tidak mengenal Penatua Fei. Melihat Penatua Fei meraih kerah bajunya, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali, dia langsung berkata dengan kesal. "Siapa kamu?
menjauhlah dariku. Mengapa aku harus memberitahumu? Zian, ini penatua Fei dari istana tanpa jiwa kita, apapun yang dia tanya, kamu harus menjawab. Kata pelindung gong. Ketika Zian mendengar bahwa dia adalah seorang penatua, dia segera mengubah sikapnya dan berkata, "Ya, Dev tampaknya berusia 20-an. Dia ditemani oleh seorang pria dan seorang wanita, dan wanita itu adalah binatang mitos Phoenix. Itu dia, bawa aku sekarang untuk menemukan dia." Penatua Fei sekarang mendapat perintah dari Liga Penyegelan Iblis, jadi Dev harus ditangani sesegera mungkin. Mereka mungkin sudah lama mati. Saat saya berlari, orang-orang itu dikelilingi oleh harimau merah perak. Dia pasti sudah mati sekarang. Kata Zian. Saya tidak peduli dia sudah mati atau belum, meskipun dia sudah mati, saya tetap ingin melihat mayatnya. Penatua Fei harus menghidupkan kembali tubuh Dev. Oke. Saya akan membawa Anda untuk menemukannya. Zian berencana untuk membawa penatua Fei kembali untuk mencarinya. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia menemukan embusan angin datang, dan tenda racun di sekitarnya meledak dalam sekejap, lalu sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat. Tidak perlu mencari, aku sendiri yang datang ke sini. Dev perlahan berjalan ke arah sisi Hawkins. Apakah kamu belum mati? Wajah Zian penuh dengan keterkejutan. Bahkan Letty dan Hawkins pun terkejut. Adik, kamu baik-baik saja, bagaimana dengan Tuan Miao dan yang lainnya? Hawkins bertanya dengan malu-malu. Lagi pula, mereka kabur duluan dan meninggalkan yang lain, yang membuat Hawkins merasa sangat malu. Semuanya baik-baik saja, tapi saya khawatir Anda akan mengalami kerugian. Dev mengikuti Hawkins dan berkata, "Hei, aku buta." Hawkins menghela nafas. "Nak, apakah kamu Dev?" Penatua Fei bertanya. "Ya, saya Dev, tetapi sepertinya saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Meskipun kamu adalah kultivator iblis, aku benar-benar tidak ingin berurusan dengan kalian para kultivator iblis." Dev memandang Penatua Fei. Dia tidak mengerti mengapa Penatua Fei ingin membunuhnya. Tidak bermusuhan? Anda telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda singgung, jadi Anda harus mati. Penatua Fei berkata dengan wajah dingin. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti dan berkata dengan senyuman tipis. "Jadi, kamu juga anjing dari Liga Penyegelan Iblis. Coba pikirkan, kalian para iblis, sekarang bersedia untuk diperlakukan seperti anjing." Kata-kata Dev membuat Hawkins bingung, dia tidak mengerti apa hubungannya para penggarap iblis ini dengan mengikuti Liga Penyegelan Iblis. Liga Penyegelan Iblis selalu menjadi organisasi paling aktif dalam membasmi para penggarap iblis di dunia para dewa dan manusia. Mengapa Dev mengatakan bahwa para penggarap iblis ini adalah anjing dari Liga Penyegelan Iblis? "Diam, kamu sedang mencari kematian?" Penatua Fei mengerutkan kening, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Soal Liga Penyegelan Iblis yang membesarkan para penggarap iblis dianggap sebagai rahasia Liga Penyegelan Iblis dan tidak boleh dibocorkan. Jika ini tersebar, reputasi Liga Penyegelan Iblis kemungkinan besar akan hancur. Liga Penyegelan Iblis akan menjaga reputasinya. Para penggarap iblis di penjara ini dibunuh dan dibungkam. Penatua Fei, Anda tidak perlu mengambil tindakan terhadap bocah nakal seperti itu. Anda menganggapnya terlalu tinggi. Pelindung gong menghentikan Penatua Fei. Menurutnya, Dev, seorang biksu muda di alam tubuh komposit tingkat 8, tidak akan pernah bisa membuat gelombang. Saya melihat pelindung gong melambaikan tangannya ke arah pegunungan dan hutan di kedua sisi, dan tenda racun memenuhi pegunungan dan hutan, disertai dengan suara gemuruh. Lusinan monster-monster mengelilingi mereka dengan mata merah, monster-monster ini menatap ke arah Dev dan yang lainnya. Jelas sekali monster-monster ini dikendalikan oleh pelindung gong. Melihat puluhan monster-monster mengelilingi mereka, wajah Hawkins menjadi pucat dan dia berkata kepada Dev. "Adik, terima kasih telah datang untuk menyelamatkan terlepas dari bahayanya. Kamu tidak tahu cara bertarung dengan mereka. Tapi aku hanya berharap kamu bisa membawa Letty pergi, dan aku tidak ingin ahli warisku terhapus di sini." Hawkins sudah memutuskan untuk mati, tapi dia tidak menginginkan putrinya untuk mati. Jika dia bisa menyelamatkan nyawa Letty dengan mempertaruhkan nyawanya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. "Bos Chai, ayo kita kabur bersama."
Dev memandangi lusinan monster yang menatapnya dengan mata penuh semangat, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dev tidak terlalu memperhatikan lusinan monster ini, karena monster-monster ini dikendalikan oleh tenda racun. Dev hanya perlu mendetoksifikasi monster-monster ini. Sekarang dia mengkhawatirkan para penggarap iblis di sisi berlawanan. Orang-orang ini tidak lemah. Sekarang Hawkins terluka, Dev sendiri tidak punya cara untuk menghadapinya. Setelah merenung sejenak, Dev tiba-tiba mengeluarkan beberapa pil, lalu menghancurkannya, dan bubuk yang tak terhitung jumlahnya melayang ke arah monster itu pergi. Setelah bubuk itu melayang, aura tenda racun pada monster-monster itu mulai mereda, dan mata mereka pulih. Orang ini sangat kuat. Dia menghancurkan tenda beracunku dengan begitu mudahnya, kata pelindung gong dengan terkejut. Berhenti bermain-main dengan racunmu, aku yang akan mengurusnya. Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia melompat lebih dulu dan bergegas menuju Dev dan yang lainnya. Ketika pelindung gong melihat ini, dia hanya bisa bergegas maju bersama anak buahnya. Dev mengerutkan kening, mengambil Hawkins dan Letty dan melarikan diri. Sekarang mereka hanya bisa melarikan diri dan tidak memiliki kemampuan bertarung. Namun, Hawkins terluka dan tidak bisa berlari cepat, jadi mereka akan disusul. Adik kecil, bawa Letty pergi dan lari menyelamatkan nyawa. Aku akan tinggal dan menghentikan mereka, jika tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Hawkins memisahkan diri dari Dev dan ingin tinggal dan melawan untuk sementara waktu. Kalian berdua pergi dulu, aku akan tinggal dan mengulur waktu. Dev tidak akan membiarkan Hawkins tinggal sendirian. Jika Hawkins mati, perjalanan mereka ke wilayah selatan akan berakhir. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengandalkan diri mereka sendiri. Sulit untuk keluar dari pegunungan Qilian tanpa panduan Hawkins. Hawkins adalah pemandu dan pemimpin. Tanpa Hawkins, tim mereka tidak punya pilihan selain kembali. Setelah akhirnya sampai di sini, Dev tidak akan pernah menyerah. Tepat ketika Dev hendak tinggal, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Raja Harimau Merah Keperakan yang panjangnya lebih dari 10 meter muncul, dan di belakang penjaga ada lusinan Harimau Merah Keperakan yang agung. Kalian lari, selamatkan diri kalian, aku akan menghentikan mereka. Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia dan berkata kepada Dev. Hawkins dan Letty terkejut saat melihat Raja Harimau muncul, tetapi ketika mereka mendengar Raja Harimau mengucapkan kata-kata manusia, mereka berdua menatap Dev dengan kaget. Dev tidak banyak bicara, dia hanya mengambil Hawkins dan Letty dan terus berlari. Dan Raja Harimau mengambil lusinan Harimau Merah Keperakan dan bergegas menuju para pembudidaya iblis itu. Melihat Harimau Merah Perak yang tiba-tiba muncul, Penatua Fei tercengang, dan kemudian menatap pelindung gong. Apa yang terjadi? Bukankah monster-monster ini dikendalikan olehmu? Bagaimana mereka menyerang kita sekarang? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Harimau Merah Perak ini tampaknya telah didetoksifikasi. Pelindung gong memandang Harimau Merah Perak yang menerkam, dan berkata dengan ekspresi agak gugup. Anda harus tahu bahwa kekuatan Harimau Merah Perak ini tidak rendah, terutama Raja Harimau, yang telah tumbuh menjadi tubuh lebih dari 10 meter, dan telah mencapai alam kesengsaraan transendensi. Dapat berubah antara bentuk manusia dan hewan. Awalnya, mereka dan Harimau Merah Perak ini tidak melanggar air sungai, tetapi untuk menuai keuntungan dari nelayan, pelindung gong menggunakan tenda obat untuk membingungkan pikiran Harimau Merah Perak ini dan membiarkan mereka menyerang para pembudidaya teran yang melewati pegunungan Qilian ini. Kalian para pembudidaya jahat yang penuh kebencian telah menggunakan tenda racun untuk membingungkan pikiran kami, membuat kami membantai para pembudidaya teran, dan membuat para pembudidaya teran memiliki dendam dengan kami. Hari ini saya akan menghancurkan mayat Anda menjadi 10.000 keping. Raja Macan meraung marah, dan langsung bergegas bersama bawahannya. Melihat ini, pelindung gong hanya bisa memimpin orang maju untuk menghadapi pertempuran, sementara Penatua Nafei dengan cepat mundur, dan kemudian melewati sisi ini dan mengejar ke arah di mana Dev melarikan diri. Tujuannya adalah membunuh Dev, jadi dia tidak bisa melepaskan Dev. Xian melihat bahwa Penatua Fei melewati Harimau Merah Perak itu dan mengejar Dev, dan dia juga mengikuti dengan cermat. Dan pelindung gong itu sendiri memimpin orang-orang untuk bertarung dengan Harimau Merah Perak. Raja Macan tiba-tiba memuntahkan api yang ganas, dan kembang api menyapu seperti gelombang laut, menutupi langit dan membakar banyak pohon.
Di lautan api, beberapa pembudidaya iblis dari aula tanpa jiwa tidak punya waktu untuk menghindar, dan tubuh mereka langsung dinyalakan. Ya. Beberapa pembudidaya iblis tertangkap basah dan berteriak kesakitan. Dan harimau merah perak lainnya bergegas, merobek dan menggigit, melampiaskan amarah di hati mereka. Pisau panjang di tangan pelindung gong, Ki jahat dalam genggaman mulai melayang, dan suara siulan yang tak terbatas terdengar, dan kemudian daerah sekitarnya mulai dipenuhi dengan semburan kabut. Melihat ini, Raja Macan tahu bahwa orang ini mulai meracuni lagi, dan tiba-tiba meraung, membuat bawahannya mundur. Mereka telah menderita kehilangan akal karena obat ini, jadi tidak mungkin untuk menderita kerugian lagi. Pelindung gong menggunakan tenda racun untuk memaksa Raja Harimau mundur, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada bayangan Penatua Fei. Hatinya tiba-tiba terkejut. Jika sesuatu terjadi pada Penatua Fei ini, maka dia akan berada dalam masalah, dan diperkirakan aula tanpa jiwa tidak ingin dia kembali, apalagi menjadi penatua. Ikuti saya menyusul Penatua Fei segera. Pelindung gong membawa para pembudidaya iblis itu dan mulai mengejar ke arah di mana Penatua Fei pergi. Dan pada saat ini, Dev membawa Hawkins dan Letty dengan putus asa menuju tempat yang lain beristirahat. Dia bisa dengan jelas merasakan ada orang yang mengejar di belakangnya, jadi Dev tidak berani bersantai sedikit pun. Segera, Dev membawa Hawkins dan Letty kembali ke tempat semua orang beristirahat. Melihat Hawkins dan Letty ditemukan kembali oleh Dev, semua orang buru-buru bangun. Bagaimanapun, Hawkins adalah pemimpinnya, dan tanpa dia, saya khawatir orang-orang ini tidak akan dapat mencapai wilayah selatan. Bos Chai, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa Anda terlihat bahwa wajah Anda kurang istirahat? Tuan Miao hampir beristirahat saat ini, dan wajahnya jauh lebih cerah. Bajingan Xian itu berkolusi dengan para pembudidaya iblis dan menipu kita untuk berada di depan para pembudidaya iblis itu, tapi untungnya Tuan Chen muncul tepat waktu dan menyelamatkan saya dan anak perempuan saya. Hawkins berbicara, dan darah di mulutnya masih mengalir. Apa? Xian itu berani berkolusi dengan pembudidaya iblis? Terlalu kejam, keluarga Sikong itu juga bisa dianggap sebagai keluarga besar. Aku tidak menyangka sampah semacam ini akan muncul. Saya sudah lama melihat bahwa gempa Sikong bukanlah hal yang baik. Ketika semua orang mendengar bahwa Xian telah berkolusi dengan pembudidaya iblis, mereka semua berkata dengan marah. Tuan Miao, bagaimana pemulihanmu sekarang? Dev memandang Tuan Miao dan bertanya. Aku telah pulih 90%, dan itu bukan masalah besar. Kata Tuan Miao. Para pembudidaya iblis itu mengejar di belakang, jadi kita harus meninggalkan beberapa orang untuk memblokir mereka. Sekarang Bos Chai terluka, dia juga perlu dirawat sesegera mungkin, jadi saya berencana untuk membiarkan Dr. Chen membawa Bos Chai dan beberapa orang yang lebih lemah untuk pergi lebih dulu. Kalau begitu tinggalkan beberapa orang untuk memblokir para pembudidaya iblis itu, dan jika kamu bisa, hancurkan para pembudidaya iblis ini secara langsung, jika tidak mereka juga akan menyakiti orang lain jika mereka tinggal di pegunungan Cilian ini. Dev berkata kepada Tuan Miao. Tidak masalah, saya kebetulan bertemu dengan para pembudidaya iblis ini. Tuan Miao mengangguk dengan menyakitkan. Dev meminta Dr. Chen untuk membawa Hawkins dan beberapa gadis serta Yulian pergi dulu sementara. Kekuatan mereka terlalu lemah, dan bertahan tidak akan banyak membantu. Adik laki-laki, kekuatan Anda di alam tubuh komposit, saya sarankan Anda juga akan pergi menjauh bersama mereka, saya akan membawa beberapa orang untuk memblokir para pembudidaya iblis ini. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan berbelas kasihan kepada para pembudidaya iblis ini. Tuan Yao mengikuti Dev dan berkata, meskipun keterampilan medis Dev bagus, dia hanya memiliki kekuatan kelas 8 dari alam tubuh komposit, yang terlalu lemah untuk para pembudidaya yang telah melintasi alam kesengsaraan transendensi ini. Ada juga ahli alkimia di antara para pembudidaya iblis itu, yang mengetahui semua jenis teknik racun. Kamu akan menderita kerugian ketika saatnya tiba, dan aku bisa tinggal untuk menghadapinya. Kata Dev. Begitu Tuan Yao mendengarnya, apa yang dikatakan Dev juga masuk akal, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, Penatua Fei mengejarnya, dan ketika dia melihat Dev dan Tuan Miao, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Hari ini saya datang khusus untuk membunuh Dev ini, dan orang lain yang tidak relevan lebih baik segera keluar, jika tidak jangan salahkan saya karena tidak sopan.
Aura Penatua Fei dari peringkat ke-6 alam kesengsaraan transendensi meledak seketika, langsung membanjiri semua orang hingga terngak-ngah. Aura iblis kecil, itu benar-benar memalukan. Tika, langsung membanjiri semua orang hingga terngak-ngah. Tuan Miao mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan aura dari kelas 6 yang sama pecah, melawan aura Penatua Fei. Mata Penatua Fei menyusut, dia tidak menyangka bahwa di antara orang-orang ini, ada orang yang setingkat dengan wilayahnya sendiri. Pada saat ini, wajah Penatua Fei menjadi sedikit jelek, tetapi dia tidak bingung. Saya seorang penatua kuil tanpa jiwa, jadi jika Anda ingin bergerak melawan saya, yang terbaik adalah berpikir jernih, Anda hanya tim sementara dengan bocah itu, tidak perlu bekerja keras untuknya. Penatua Fei menggunakan nama aula tanpa jiwa. Mendengar aula tanpa jiwa, banyak orang sedikit terkejut. Bukankah aula tanpa jiwa ini dihancurkan oleh Liga Penyegelan Iblis sejak lama? Bagaimana mungkin masih ada orang dari aula tanpa jiwa? Aku belum pernah mendengar kabar dari aula tanpa jiwa selama bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka itu masih ada. Para pembudidaya iblis dari aula tanpa jiwa itu kejam, dan sekarang mereka telah dilahirkan kembali, saya khawatir banyak orang akan menderita. Semua orang berbisik, tetapi tidak ada yang memilih mundur. Pertama-tama, mereka adalah tim, dan mereka harus saling membantu untuk mencapai wilayah selatan dan bertahan hidup. Ada alasan lain, yaitu identitas Dev sebagai ahli pengobatan. Jika bukan karena Dev, mereka akan tetap bingung dengan bius dari tenda obat dan saling membunuh sekarang. Jika Dev ada di tim, setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang kabut beracun atau cedera. Kurangi omong kosongmu, jika kamu ingin melakukannya, maka lakukanlah, jika kamu tidak berani melakukannya, kamu berguling dan pergilah. Tuan Miao tidak memberikan wajah Penatua Fei sedikit pun, dan berkata dengan tajam. Penatua Fei sedikit ragu-ragu, dia benar-benar tidak memiliki kepastian di hadapan orang-orang ini sendiri. Dan tidak jauh dari Penatua Fei, Xian bersembunyi di balik pohon besar. Melihat situasi di depannya, dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa tim yang hanya formasi sementara, semuanya akan mati-matian melindungi Dev. Segera, terdengar suara langkah kaki yang berisik, dan kemudian pelindung gong memimpin orang-orang untuk datang. Melihat bahwa pelindung gong telah tiba, Penatua Fei langsung memiliki kepercayaan diri. Serang mereka, pastikan untuk membunuh Dev itu. Setelah Penatua Fei selesai berbicara, dia segera melompat dan langsung pergi ke Dev, dan Tuan Miao langsung membalikkan tangannya dan pedang panjang muncul, dan langsung menghadapinya. Yang lain juga bergegas dan berkelahi. Pelindung gong itu memandang Dev, dan tiba-tiba melemparkan segenggam bubuk ke arah Dev. Dia tahu bahwa selama dia membunuh Dev, itu akan menjadi pencapaian besar. Melihat ini, Dev mencibir, tampak menghina, dan dengan lambaian pedang naga di tangannya, pedang itu menyapu, dan bubuk itu langsung terguncang. Wah, aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki kemampuan pemurnian seperti itu di usia yang begitu muda, dan level pil penawar racun yang kamu sempurnakan memang sangat baik. Tapi jika kamu menyinggung aula tanpa jiwa kami, maka hanya ada satu cara untuk mati. Kata pelindung gong, pisau panjang di tangannya sedikit bergetar, dan kemudian jejak kabut hitam muncul dari pisau panjang itu. Kabut hitam ini melayang ke udara, dan akhirnya mengembun menjadi ular berbisa, meludahkan bisa merah, ke arah Dev. Dev memandang pelindung gong itu, dan ekspresi wajahnya penuh dengan penghinaan. Orang ini adalah seorang alkemis, meskipun kekuatannya tidak lemah, tetapi dia sama sekali bukan kentut mata Dev. Dev memandang ular berbisa itu, pedang langsung memotong, pedang ini memotong dengan ratusan sinar pedang memotong tubuh ular beludak, langsung membuat ular berbisa itu berubah menjadi kabut hitam lagi. Hanya saja ketika pelindung gong melihat adegan ini, dia tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun, tetapi seringai muncul di wajahnya. Saya melihat kabut hitam menyelimuti dari udara, langsung mengelilingi Dev di dalam. Hahaha, pegunungan Cilian ini tidak bisa terbang, tapi tidak ada cara untuk membatasi kabut beracun, jadi kabut beracun ini bisa berubah bentuk di udara, dan juga bisa melancarkan serangan dari udara. Pelindung gong tertawa. Dia telah berada di pegunungan Cilian ini selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan pegunungan Cilian dan juga menguasai beberapa tabu. Bersambung ke episode 312. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.